Terus gimana? Udahlah Kiai, saya bilang ngomong gitu. Kalau emang Kiai takut, biarlah saya yang berani. Ya. Kalau emang Kiai nggak berani, saya minta keberanian kepada Allah SWT. Tapi yang pasti saya ngajar tasawuf bukan untuk melawan Wahabi. Kajian tasawuf nggak ada urusannya benci Wahabi, justru kita tambah sayang dengan Wahabi. Kata Imam Sya'rani, orang kalau berthariqah kadang-kadang rebutan kemursidan, rebutan jadi wakil talqin, jadi muqaddam, jadi badal, jadi khalifah syekh. Kalau di Naqsyabandi itu mursyid, di bawah mursyid ada namanya khalifah murid. Nah, yang agak tinggi namanya khalifah murad. Khalifah murad ini pengganti setelah gurunya. Gurunya meninggal, dia lanjutin. Tapi di perkembangannya sudah diizinkan punya murid di zaman hidup gurunya, khalifah murad ini. Ya. Sebagian masyaikh begitu. Kalau di Syazili lain lagi, di Tijani lain lagi, ya. Lama-lama thariqah. Tujuan berthariqah itu seperti kalau mau ke sini banyak jalan nggak? Bang Dik tadi lewat mana Bang Dik? Tol, bukan tol ol kan? Ada lewat Muncul, ada yang lewat BSD. Itu kan jalan. Ya. Coba lihat, itu jalan Pak RW mana Pak RW? Pak RW itu jalan sekali 6 bulan dibenerin nggak? Bener ya? Sekali 6 bulan dibenerin. Bahkan ada jalan baru, ada jalan yang diperluas. Coba antum bayangin, itu baru jalan ke rumah kita. Per 6 bulan di aspal dibenerin. Bahkan ada yang diperlebar. Masa ada orang berthariqah cara lama dipaksain ke zaman sekarang? Stres nanti muridnya. Thariqah itu artinya metode. Metode ini boleh berkembang, boleh berkurang, boleh dimajukan, boleh dihilangkan, boleh diganti. Yang nggak boleh diganti itu tasawuf. Apa yang nggak boleh diganti? Tasawuf. Karena tasawuf hukum Islam dalam fikih, lalu bab keimanan di dalam bab akidah itu nggak bisa diubah. Tasawuf itu bab qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Beruntung orang beriman yang solat, yang mereka di dalam solatnya khusyuk. Solat itu fikih, khusyuk itu tasawuf. Coba antum nggak belajar tasawuf, apalagi menganggap tasawuf bagian dari ajaran Yahudi atau ajaran Kristiani. Terus kapan khusyuknya? Jadi kalau ngelihat orang bertasawuf sibuk aja, ini mau dibid'ahin. Dan hari ini cari bid'ahin gampang, komentar di kolom YouTube atau komentar di WA, di IG, bener nggak? Dan lucunya banyak orang berthariqah hari ini atau bermanhaj apapun, perangnya perang video. Tapi bocorannya video kita masuk Bang Dik. Ada yang menarik, jadi banyak orang cerita tasawuf itu sumbernya apa? Ada yang mengatakan dari sufah. Sufah itu emperan, dulu sahabat itu dulu nongkrongnya di sufah. Mereka kalau malam-malam nggak pulang, di mana nongkrongnya? Pojok masjid, sufah namanya. Makanya Pak pengurus masjid kalau punya masjid jangan dikunci. Biarin anak-anak muda tidur di situ, daripada tidur di pos. Padahal bukan petugas. Kalau di pos, kalau dia ngelem kan kita nggak tahu, ya, dia minum toa kan kita nggak tahu, ya, kita nggak ngerti. Tapi ada orang berani ngelem di masjid di surau, nggak ada. Nah, dulu surau-surau, masjid-masjid bebas orang tinggal. Nah, kami pun nanti memikirkan itu, tapi khusus pada hari suluk. Pada hari-hari suluk, jadi ada hari khalwat, itu orang tidurnya di surau. Tidurnya di surau. Syukur-syukur nanti ada pesantrennya nanti ya. Sekarang kita mikirin ada suraunya aja dulu. Ngajinya tetap ngaji kitab yang di pesantren,
Cuma santrinya masih santri kalong begini ya, ngalong sekali sebulan. Semoga nanti bisa ngalong sekali seminggu, insya Allah ya. Tapi Imam Asy-Syadzili dan Abul Abbas Al-Mursi, apa kata mereka? Gak usah pakai ilmu aneh-aneh menjelaskan apa arti tasawuf. Sufi tasawuf itu man safahullah. Kata beliau dalam kitab Lataiful Minan. Sufi itu orang yang kolbunya Allah beningkan. Dan ingat ciri-ciri orang yang kolbunya dibeningkan Allah, dia tidak pernah merasa hatinya bening. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang dibersihkan kolbunya oleh Allah, dia tidak pernah merasa kolbunya bersih. Itu ciri-ciri kolbu sudah mulai dibersihkan Allah. Ciri-ciri kolbu sudah ditawadukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah merasa paling tawaduk. Justru dia merasa saya ini orang sombong, saya ini orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Imam Syadzili, kakek guru dari imam ini, dan juga Imam Mursi, guru dari Ibnu Athaillah Skandari, nerjemahin sufi sederhana aja. Man safahullahu qalbah. Orang yang kolbunya Allah bersihkan. Ya. Maka kita masuk insyaallah kepada beberapa hikmah ya. Kita masuk ke hikmah pertama. Jadi di mana-mana saya ngaji hikam, tapi akan beda tempat, beda syarahnya. Ya. Dan saya membawa kitab Imam Ibnu Abbad ya. Imam Ibnu Abbad ini lahirnya 733 Hijriah. Sekarang 14 kan baru Muharram kita. 1445. Imam Ibnu Abbad, pensyarah kitab ini, pengurai kitab ini, termasuk orang yang pertama mengurai kitab ini. Kapan lahirnya? 733. 733 musuh yang nulis kitab ini baru meninggal 3 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Ibnu Taimiyah wafat 728. 728 ke 33 berapa? 34. Oh 5, oh salah. Matematikanya lagi error berarti. Berarti 5 tahun sebelum beliau lahir, wafat penentang imam ini. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Maka jangan heran, genealogi silsilahnya, nasab pikirannya orang yang anti tasawuf pasti kepada Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah sebelum wafatnya nulis tasawuf versi dia. Artinya dia tidak menolak tasawuf, dia cuma membenci bid'ah di dalam tarekat. Apa buktinya? Buya Zulasfi ini paling sering baca kitab Ibnu Taimiyah. Majmu' Rasail sudah dicetak, dikumpulkan dari manuskrip, tadinya berserakan, ada jilid 9, 10, 11 ya. Itu isinya tentang tasawuf dan suluk. Jadi Ibnu Taimiyah ngomong tentang tasawuf. Dan antum jangan kaget, dia dekat dengan 2 imam dalam pemahaman walaupun tidak masa. Pertama Imam Al-Qushairi, kakek gurunya Imam Ghazali. Yang kedua Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, pendiri tarekat Qadiriyah. Maka Ibnu Taimiyah mempunyai jalur kepada Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Antara dia dan Syekh Abdul Qadir cuma 2 orang. Itu ada dalam buku saya, Teologi Muslim Puritan. Ya, silakan dilihat di jilid keempat. Nanti ada nama Ibnu Taimiyah, baca di situ, lengkap sanadnya ada. Tapi pakai uraian. Lalu dia juga terhubung ke Imam Qushairi, dan sepertinya dia lebih senang dengan Imam Qushairi daripada Imam Syadzili dan imam lainnya. Dia menentang kakek guru imam ini, maka dia nulis Ar-Raddu ala Syadzili, nolak Imam Syadzili, karena ada namanya Al-Hizbul Bahr. Hizib, ini amalan ribat ba'da asar. Ya, di ribat kami mengamalkannya ba'da
Jadi jangan heran teman-teman semua, sahabat-sahabatku, kalau ada orang anti tasawuf. Emang ada imamnya. Lalu kalau Ibnu Taimiyah tidak malu menyebut istilah tasawuf dan kemudian mengatakan ini tasawuf yang benar, yang itu yang salah. Tapi sekarang mereka malu menyebut istilah tasawuf dan menggantinya dengan istilah tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Terus gimana? Ya kita ikut berbahagia. Yang penting tasawuf nggak akan pernah dibuang. Nggak apa-apa. Ya. Lain dengan Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, seorang muhaddis dan mu'arrikh dari India, tapi ahli bahasa Arab. Beliau menyebutnya fiqhul batin. Apa sebutan tasawuf? Jadi kalau belajar mazhab Syafi'i disebut fiqhuz zahir, fikih badan yang zahir. Sedangkan tasawuf disebut fikih qalbu, ruh yang batin. Ini Imam Abdul Hasan An-Nadawi. Tapi kalau saya Al-Faqir, Ar-Razi Hashim, ya, saya berpikir apa? Kalau bukan kita yang akan menyemarakkan kembali nama tasawuf, terus siapa lagi? Apa Bang Dik mau? Ada orang datang ke saya, kiai ngomong begini, dan bukan satu dua kiai. Apa kata ke si kiai? Ar-Razi, apa kamu tidak takut ditentang kelompok Wahabi kalau pakai istilah tasawuf? Kalau kamu mengajar kitab hikam, kamu mengajar Ihya Ulumuddin Ghazali, kamu talqin zikir, kamu bertorikot, kamu nggak takut nanti dibenci salafi? Kira-kira jawaban yang bagusnya gimana? Gimana, bagus? Ada usulan? Saya jawab waktu itu spontan. Pak Kiai, sejak kapan kita ini berdakwah mencari ridho makhluk-makhluk Allah? Sejak kapan kita berdakwah mengajar ilmu-ilmu Allah, ilmu Rasulullah, ilmu para aulia Allah, lalu untuk mencari ridho Wahabi? Emang kalau saya ngajar Sahih Bukhari Wahabi terima? Enggak juga. Kita buka kajian Sahih Muslim di MRBJ Bintaro, enggak hadir Wahabi. Sahih Muslim lah Pak, enggak hadir. Saya buka kajian Madarijus Salikin Ibnu Qayyim di beberapa tempat, enggak ada mereka hadir. Enggak ridho juga. Terus gimana? Udahlah Kiai, saya bilang ngomong gitu. Kalau emang Kiai takut, biarlah saya yang berani. Ya. Kalau emang Kiai nggak berani, saya minta keberanian kepada Allah SWT. Tapi yang pasti saya ngajar tasawuf bukan untuk melawan Wahabi. Kajian tasawuf nggak ada urusannya benci Wahabi, justru kita tambah sayang dengan Wahabi. Karena jangankan Wahabi, orang kafir aja kita sayang. Sayang supaya dia dapat nur iman. Ya, kalau Wahabi ya kita sayang sebagai orang yang sama-sama bersyahadat. Apalagi orang yang sudah bertasawuf, beda thariqah, gak ada masalah. Oh mursyid meninggal terus ada yang milih mursyid, gak apa-apa biarin aja, yang penting masih ikut zikir. Repot amat. Oh si anu ngaku mursyid, padahal dia belum diangkat. Nah itu kan katamu, belum tentu kata dia. Ya, biarin aja. Yang penting orang tetap mau zikir, biarin. Ini yang disebut oleh Imam Sya'rani dulu. Hati-hati. Thariqah itu nanti ada syaitannya. Syaitannya itu sukanya apa? Bikin orang berebut dan hasad masalah posisi. Posisi mursyid, pengganti mursyid. Posisi ustad, pengganti ustad. Nah, hati-hati. Ya.